Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Perwanto dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Inaifas Kencong. Pada kali ini saya akan menganalisis masalah perceraian yang bersumber dari beberapa berita yang saya dapat. Jadi langsung saja kita lanjut ya. Jadi ini saya beritanya dapat dari kompas.com sesuai dengan link yang di bawah, yaitu dari megapolitan.kompas.com.red dan selanjutnya. Beritanya begini. Sepanjang 2020, 4.061 pasangan suami istri bercerai di tangan Pengadilan Agama Bekasi. Totalnya yang masuk 4.790. Untuk kasus cerai ada 4.061. Angka itu terdiri dari talaknya yang diajukan suami ada sebanyak 1.113 dan gugatan yang diajukan istri ada 2.948. Berikut kata Humas Pengadilan Agama Bekasi, Mas Niarti saat ditemui pada hari Selasa 22 Desember 2020. Mayoritas pastri yang bercerai, lanjut Mas Niarti, merupakan pasangan yang tergolong lama dalam berumah tangga. Rata-rata umur rumah tangga mereka yakni 5-10 tahun. Pihak istri yang paling banyak melayangkan gugatan cerai. Penyebab utama perceraian mayoritas karena permasalahan ekonomi. Berikut yang disampaikan dari Humas Pengadilan Agama Bekasi. Selanjutnya kita akan lanjut ke teknik behavior. Tentunya sudah banyak yang tahu teknik konseling behavior didasarkan pada penghapusan respon yang telah dipelajari yang membentuk tingkah laku bermasalah terhadap perangsang. Dengan demikian respon-respon yang baru sebagai tujuan konseling akan dapat dibentuk memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. Jadi sesuai berita yang pertama saya bacakan, hampir dari 70% dari kasus perceraian yang ada di Bekasi ini rata-rata adalah gugatan yang diajukan oleh istri. Dan salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi. Memang seperti ini. Masalah ekonomi adalah sumber atau dasar dari sebuah masalah yang ada dalam pendidikan. Dalam pernikahan. Jadi gini, masalah ekonomi, kenapa saya sebut sebagai dasar? Karena masalah ekonomi bisa memunculkan masalah-masalah lain. Entah itu KDRT, entah itu perselingkuhan, itu bisa jadi karena didasari dengan masalah ekonomi. Dan yang lanjutannya yaitu pada proses perceraian. Jadi sudah jelas pentingnya konseling perkawinan sebelum seseorang atau pra pernikahan atau pada saat setelah menikah itu masih perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena pasangan suami istri perlu untuk dibina, diajak bertukar pikiran, diberi pandangan-pandangan yang kiranya dapat mengatasi dari masalah-masalah yang akan muncul. Semisal begini, kita membahas pada pra pernikahan. Jadi sebelum menikah, seorang konselor yaitu memberikan beberapa pandangan tentang masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi ketika sudah menikah. Contohnya, masalah ekonomi. Jika nanti pada saat sebelum menikah, mungkin uang itu, masalah ekonomi kita bahas uang ya. Jadi pendapatan akan kita buat sendiri.
Tapi kan setelah menikah pendapatan itu akan terbagi entah untuk pengeluaran istri, anak, ataupun suami sendiri. Lalu seorang konselor juga harus memberikan pandangan tentang pengantasan masalah ekonomi yang dihadapi. Mungkin begini, mungkin seorang konselor akan memberikan pandangan. Kalau memang kita mendapatkan gaji 5 juta, semisal kita bisa menyisihkan 1 juta untuk tabungan, yang mungkin nanti masalah ekonomi itu datang, harta tersebut bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang mendadak seperti itu. Jadi seperti itu. Selain itu, konselor juga harus memberikan pandangan tentang sebuah kebutuhan dan sebuah keinginan. Mana yang benar-benar menjadi sebuah kebutuhan dan mana yang benar-benar menjadi sebuah keinginan. Jadi konsepnya mungkin gini, 80% dari pendapatan kita gunakan untuk kebutuhan dan sisanya bisa kita gunakan untuk keinginan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi pada antara sebuah kasus yang terjadi di Bekasi ini pada sepanjang tahun 2020 ini adalah penyebabnya masalah ekonomi. Lalu kita kaitkan dengan teknik behavior, jadi seperti itu. Kita sebagai seorang konselor harus memberikan pandangan-pandangan itu agar orang tersebut jadi berpikir, atau calon pengantin atau pengantin itu atau suami istri itu akan berpikir bagaimana akan mengolah keuangan mereka, mengolah ekonomi mereka, mengedepankan kebutuhan mereka dan mengenyampingkan keinginan mereka. Jadi seperti itu. Pemberian pandangan-pandangan dengan konsep yang benar atau konsep yang sesuai dengan kepekaan bisa menjadi kunci dari kesuksesan konseling perkawinan tersebut. Sehingga kita bisa menekan angka perceraian yang akan terjadi dalam negara ini. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang mungkin saya lakukan ketika presentasi ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.